Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nisar Abdullah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penelitian proposal penelitian kuantitatif dengan judul pengaruh WhatsApp terhadap perilaku tertutup mahasiswa. Latar belakang masalah. Dengan komunikasi, manusia dapat mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan, dan kesan kepada sesama serta memahami gagasan, perasaan, dan kesan orang lain. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini menuntut kita agar tanggap dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi canggih sebagai alat untuk berkomunikasi. Teknologi akan selalu berkembang dengan cepat dan menimbulkan berbagai pengaruh bagi kehidupan manusia. Dengan menggunakan telepon pintar, kita dapat mengakses berbagai layanan aplikasi yang tersedia untuk chatting atau ngobrol dengan teman, sahabat, guru, dosen, maupun orang tua. Adapun salah satu layanan yang dapat bebas digunakan untuk chattingan adalah aplikasi WhatsApp yang bisa kita dapatkan dengan cara mengunduhnya di Play Store Android, iPhone, dan sebagainya. Data yang disajikan oleh Play Store Android menunjukkan bahwasanya WhatsApp menduduki peringkat paling tinggi yang diunduh oleh masyarakat dibandingkan dengan BBM, Line, atau KakaoTalk. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh WhatsApp dibandingkan dengan jejaring sosial lainnya. Dengan menggunakan WhatsApp, kita dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun dengan orang yang memiliki aplikasi serupa selama kita tersambung dengan koneksi data dari internet. Komunikasi tatap muka membuat kita merasa lebih akrab dengan sesama, berbeda dengan komunikasi melalui media massa seperti surat kabar, televisi, teknologi canggih seperti telepon genggam, dan email yang membuat manusia merasa terasing. Padahal, kita sebagai makhluk sosial sangat perlu bersosialisasi, bergaul, dan berkomunikasi dengan sesama manusia secara langsung. Dengan aplikasi WhatsApp, kita memang dimudahkan dalam kegiatan berkomunikasi sehari-hari dengan teman, sahabat, ataupun keluarga. Namun, tanpa kita sadari dalam beberapa kasus, WhatsApp yang membuat kita cenderung kurang bersosialisasi dengan orang lain secara langsung, atau dengan kata lain yaitu kita cenderung berperilaku tertutup. Dan selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. A. Manfaat akademis. 1. Untuk memberikan sumbang pemikir bagi pengembangan keilmuan, yaitu khusus ilmu komunikasi. Yang kedua, sumbangan ide dan pemikiran tentang pengetahuan mengenai pengaruh antara aplikasi WhatsApp terhadap komunikasi. Ketiga, sumbangan pemikiran bagi mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu komunikasi atau yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang B, ada manfaat praktis. 1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang perkembangan teknologi komunikasi. Yang kedua, diharapkan dapat dijadikan literatur bagi mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian selanjutnya, khususnya pada pengaruh penggunaan aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, kajian pustaka. Pada kajian pustaka akan dikemukakan teori-teori penelitian dan publikasi umum yang ada hubungannya dengan pemasaran untuk dijadikan landasan teori dalam pelaksanaan penelitian ini.
Sugiono 2016. Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan kita teliti. Landasan teoretik. Yang pertama ada CMC atau Computer Mediated Communication. Saat ini, bidang komunikasi mengalami kemajuan yang pesat dengan ditandai munculnya berbagai teknologi baru yang memberikan banyak kemudahan bagi para penggunaannya. Misalnya seperti online yang mengubah cara kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari satu sama lain. Komputer sebagai teknologi Microchip, perangkat lunak yang memproses informasi juga memungkinkan manusia untuk mengintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sosial, komputer memberikan warna yang baru di mana perangkat komputer yang zaman dulu sangat sulit didapatkan saat memiliki harga yang cukup mahal, saat ini lebih mudah didapatkan dan dapat kita gunakan dengan sehari-hari. Adapun proses komunikasi, sekunder merupakan penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat sebagai media kedua. Setelah menggunakan lambang sebagai media pertama, komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan proses komunikasinya karena komunikasi sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh. Surat, telepon, radio, film, dan TV merupakan beberapa jenis media kedua. Ketika teknologi internet dan telepon seluler semakin pesat perkembangannya, maka pesat pula perkembangan media sosial. Computer Mediated Communication adalah istilah yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar dua orang atau lebih yang dapat saling berinteraksi melalui komputer. Hal yang dimaksud bukanlah bagaimana dua mesin saling berinteraksi, namun bagaimana dua orang atau lebih dapat menggunakan alat bantu komputer melalui program aplikasi yang ada pada komputer tersebut. Adapun menurut Riva dan Gallimetri, Computer Mediated Communication adalah interaksi antara manusia melalui teknologi komputer dan saling berkaitan dalam proses membentuk media untuk tujuan yang beraneka ragam. Adapun pada penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk membahas WhatsApp sebagai media dalam proses komunikasi di kalangan mahasiswa sehingga menimbulkan perubahan perilaku. Awalnya, WhatsApp dibuat untuk pengguna iPhone. Kemudian seiring dengan perkembangannya, aplikasi WhatsApp tersedia untuk versi BlackBerry, Android, Windows Phone, dan Symbian. Keutamaan menggunakan WhatsApp adalah memiliki koneksi 24 jam non-stop selama kita bersambung dengan internet, sehingga memudahkan kita untuk menerima dan mengirim pesan kapanpun dan dimanapun. Dengan selama penggunaan WhatsApp, kita dapat bertukar foto, audio, maupun video. Kita juga bisa membuat grup yang terdiri dari banyak orang untuk mengobrol online melalui WhatsApp. Berproses dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, tidak kenal menjadi kenal, tidak paham menjadi paham. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengetahui, mengenal, dan memahami suatu produk. Ketika ketiga unsur itu sudah kita kuasai, maka kita akan dimudahkan dalam menggunakan produk tersebut. Nistousan-Stroh 2012. Hal tersebut berlaku juga bagi kita dalam menggunakan WhatsApp. Dalam bukunya Nitisussastro menjelaskan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kita dalam menggunakan suatu produk yang dalamnya hal ini adalah WhatsApp. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah A.
Pengetahuan tentang karakteristik. Pengetahuan tersebut meliputi segala hal tentang WhatsApp, versi, kemampuan bagaimana cara mendownload dan menggunakannya, serta biaya yang dipakai untuk mengaksesnya. B. Manfaat. Kita harus tahu manfaat dari WhatsApp itu sendiri seperti apa, keunggulan serta kelemahannya dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Yang C. Penggunaan. Penggunaan di sini lebih mengarah pada segi waktu, yaitu berapa lama WhatsApp bisa digunakan jika tersambung dengan koneksi internet dan sebagainya. Kemudian kita harus mengetahui apa tujuan menggunakan WhatsApp. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiono 2013. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut Heumann W. Lawrence dalam Sugiono 2013 mengatakan bahwasanya survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam metode tersebut, penelitian menanyakan ke beberapa orang yang disebut yaitu responden tentang keyakinannya, pendapat, karakteristik suatu objek, dan perilaku yang telah lalu atau kurang. Survei berkenaan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku diri sendiri. Yang A, ada definisi operasional. A. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah WhatsApp. Indikator-indikatornya antara lain: 1. Pengetahuan tentang WhatsApp, baik itu berupa versi berapa yang digunakan, kelebihan dan kekurangannya, bagaimana cara mengunduhnya, fitur-fitur ini yang terdapat di dalamnya, dan biaya yang digunakan untuk mengaksesnya. Yang kedua, manfaat. Fungsi WhatsApp sebagai layanan chatting, kemudahan dalam menggunakan untuk mengobrol. 3. Penggunaan berapa lama WhatsApp diakses dalam pemakaian sehari-hari untuk layanan chatting. B. Variabel dependent atau yang terkait. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah perilaku tertutup. Indikator-indikatornya yakni 1. Senang menyendiri, merasa tidak nyaman, berbaur dengan orang banyak. Yang kedua, menarik diri dari khalayak ramai, tidak nyaman berkomunikasi secara langsung, cenderung menarik diri sehingga tampil sebagai orang yang pendiam. 3. Sensitif, mudah tersinggung dengan perkataan ataupun perbuatan orang lain. Yang keempat, sulit mempercayai orang lain, tidak mudah menceritakan tentang diri sendiri terhadap orang lain. Dari uraian variabel definisi konsep dan operasional tersebut, penelitian akan menjadikan butir-butir pernyataan pada kuesioner yang masing-masing variabel memuat 2 pertanyaannya. Yang B. Rasionalisasi variabel. Penelitian ini terdapat 2 variabel, yakni variabel independen yang berarti bebas dan variabel dependent yang berarti terkait atau terikat. Yang A. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah pengaruh WhatsApp. Yang B. Variabel dependent, variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah perilaku tertutup mahasiswa. Sumber data dan cara penentuannya.
Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau sumber utama, misalnya individu atau perseorangan. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan penelitian adalah hasil survei berupa kuesioner atau angket. B. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui buku dan sumber lainnya seperti internet, artikel, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Hanya itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.